Cari apa kali ini, bersama Cari-Cari. Taksi merupakan moda transportasi angkutan umum yang mengangkut penumpang di kota besar Indonesia yang sudah hidup sejak tahun 70-an. Sebagai perusahaan transportasi besar di mana armadanya mudah ditemui di jalan-jalan kota, Bluebird bisa dibilang tak lagi berusia belia. Hingga saat ini armada yang dioperasikan oleh Bluebird bisa mencapai lebih dari 20.000 armada. Di mana pada tahun 2020, Gojek pun resmi membeli 4,3% saham perusahaan ini. Dalam cuplikan berikut ini menampilkan, dari taksi gelap hingga menjadi raja jalanan. Awal perjalanan Bluebird. Bluebird didirikan oleh Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono. Cikal bakal lahirnya Bluebird dari sebuah rumah bernomor 107, Jalan Cokro Aminoto, di Jakarta tahun 1965 di mana pertama kali bisnis taksi dijalankan. Secara prinsip, model bisnis yang dirumuskan kala tersebut adalah dengan pesanan melalui telepon. Taksi akan segera menjemput penumpang dan mengantarkannya sampai tujuan. Taksi gelap menjadi populer pada masa itu, mengingat tidak banyak masyarakat Jakarta yang menggunakan mobil pribadi pada era 1960-an. Untuk mendapatkan izin perusahaan taksi kala itu tidak mudah. Sang pendiri harus turun langsung untuk mengurus izin. Sehingga mendapatkan izin dari pemerintah secara resmi pada tahun 1972. Purnomo Prawiro bercerita. Di awal kehadirannya, Bluebird mengoperasikan 25 armada Holden Torana di Jakarta. Layanannya membantu mobilitas masyarakat ibu kota. Tarif argometer. Bisnis taksi bukanlah hal yang baru di Jakarta kala itu. Pertimbangan bisnis ini dipilih karena taksi waktu itu belum menerapkan tarif yang jelas. Bluebird disebut sebagai taksi pertama menggunakan sistem tarif berdasarkan agrometer. Tak cuma itu, di saat teknologi belum secanggih saat ini, armada Bluebird juga sempat dilengkapi dengan sistem radio untuk memudahkan penyebaran order yang didukung oleh sistem operator terpusat. Kami adalah perusahaan taksi pertama yang menggunakan argometer. Dalam perjalanannya memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan izin taksi sehingga founder kami meminta pemerintah sampai pada akhirnya kami mendapatkan izin taksi. Tahun 1972 kami menjalankan 25 unit. Pertumbuhan armada saat itu diakuinya tidak terlalu pesat. Sebab, Bluebird saat itu masih fokus pada pelayanan. Taksi eksekutif. Seiring berjalannya waktu, Bluebird pun berkembang. Sejumlah lompatan besar dilakukan di antaranya pada tahun 1979. Saat itu Bluebird memiliki armada bus Big Bird yang bertugas antar jemput sekolah di Jakarta Intercultural School. Lalu, taksi eksekutif Silverbird diresmikan tahun 1993 di Balai Kota Jakarta. Peresmian ini disaksikan sang pendiri Mutiara Djoko Sutono. Singkat cerita, bisnis Bluebird pun semakin lama semakin besar. Bluebird Group Holding tak hanya fokus di bisnis transportasi tapi juga merambah ke kontainer dan alat berat, serta logistik. Pengemudi ramah. Dengan berfokus pada pelanggan, Bluebird memperhatikan sumber daya yang terpercaya seperti kepiawaian pengemudi untuk pengalaman dan kepuasan penumpang. Kejujuran, disiplin, transparan, tanggung jawab serta kerja keras dijunjung tinggi agar selalu dalam standar layanan perusahaan sehingga masyarakat tak ragu untuk menggunakan layanan taksi Bluebird. Terdapat juga beberapa pernyataan dari pelanggan yang senang akan layanan yang diberikan oleh Bluebird terkhusus untuk sang pengemudi. Seperti halnya pengemudi Bluebird sabar serta ramah untuk menunggu, dan ketika sang penumpang lupa dengan barang yang dibawanya pengemudi dengan senang hati akan mengembalikan kepada penumpang. Serta pengemudi yang tak sungkan untuk menjelaskan seperti halnya seorang tour guide terkait sejarah dan kuliner di saat perjalanan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.